Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita di channel YouTube ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting, tapi sering banget kita abaikan, yaitu pola ketahanan atau resiliency pattern. Sederhananya, gimana sih sistem yang rumit banget bisa selamat dari kegagalan total? Mulai dari aplikasi di HP kamu, sampai ke cara pemerintah nanganin krisis besar, ternyata rahasia bertahannya itu sama loh. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng ke dalam bahasa yang pastinya gampang banget dipahami oleh orang awam. Coba diinget-inget, pernah nggak sih kamu ngelihat satu masalah yang kelihatannya sepele, malah bikin seluruh sistem hancur berantakan? Kita pasti pernah ngerasain keselnya pas satu kali error kecil bikin website langganan kita mati total. Atau di skala yang lebih gede, satu gangguan kecil memicu kepanikan sosial senegara. Nah, ini tuh masalah klasik yang universal. Hari ini kita bakal membongkar gimana para engineer top dan pemimpin dunia mecahin masalah ini secara elegan. Buat pemetaan kita hari ini, kita bakal mulai dari efek domino sebuah kegagalan, lanjut ke pola circuit breaker, terus pola bulkhead pada sistem. Habis itu kita lihat gimana menggabungkan dua kekuatan ini, masuk ke ketahanan organisasi manusia, dan ditutup dengan kesimpulan pola ketahanan. Udah siap? Ayo kita mulai. Bagian pertama nih, efek domino sebuah kegagalan. Mari kita bedah gimana sih efek domino ini bisa terjadi di sistem yang saling terhubung. Di dunia arsitektur software modern, kita sering banget pakai metode batas waktu atau timeout. Logikanya gini, kalau ada satu layanan yang mendadak lelet, metode timeout ini kadang malah nunda ngasih laporan error. Akibatnya, permintaan atau request yang tadinya sehat malah terus numpuk, nguras sumber daya habis-habisan, dan boom! Satu layanan kecil yang ada tadi akhirnya nyeret jatuh semua sistem. Ini yang kita sebut sebagai cascading failure atau efek domino. Ngeri kan? Masuk ke bagian kedua, pola circuit breaker. Nah, buat ngentiin efek domino yang bahaya tadi, kita pakai analogi listrik aja ya biar gampang. Bayangin kamu lagi di rumah, terus nyalain AC, setrika, microwave, sama TV barengan. Apa yang terjadi? Pasti saklar meteran listriknya langsung jelek kan? Ini sengaja terjadi buat nyelamatin rumah kamu dari kebakaran kabel. Nah, software tuh juga ngelakuin hal yang persis sama. Sistem bakal sengaja mutus koneksi supaya layanan yang lagi bermasalah itu punya waktu buat napas dan pulih. Daripada dipaksa jalan, tapi akhirnya hancur lebur karena diserbu request. Biar lebih kebayang, cara kerjanya dibagi jadi 3 fase nih. Pertama, fase tertutup atau closed. Di sini semua berjalan normal, request mengalir lancar. Tapi kalau kegagalannya udah ngelewatin batas wajar, dia bakal langsung berubah jadi fase terbuka atau open. Di titik ini semua request ditolak mentah-mentah, biar nggak nambahin beban. Terus, setelah lumayan stabil, dia masuk ke fase setengah terbuka atau half open. Sistem bakal pelan-pelan nyoba ngirim 1 atau 2 request kecil buat ngetes. Udah aman belum nih layanannya? Logika yang sangat elegan dan udah nyelamatin banyak banget sistem dari kehancuran total. Sekarang kita ke bagian ketiga, pola bulkhead pada sistem. Kalau circuit breaker tadi fungsinya buat matiin apinya, nah pola kita yang satu ini tugasnya buat ngisolasi sumber masalah biar nggak nyebar kemana-mana. Konsep ini pertama kali dibawa ke dunia rekayasa software sama Michael Nygaard di tahun 2007. Dia minjem ide keren dari dunia perkapalan. Jadi, lambung kapal laut tuh biasanya dibagi jadi beberapa kompartemen kedap air, yang disebut bulkhead. Tujuannya, biar kalau ada satu bagian lambung yang bocor, airnya nggak akan merendam seluruh kapal. Kamu terhindar dari nasib kayak kapal Titanic. Di dunia digital, pola ini ngisolasi sumber daya sistem ke kelompok-kelompok yang terpisah. Coba kita bandingin dua jenis arsitektur ini. Sistem tanpa bulkhead tuh ibarat satu kolam raksasa. Satu kebocoran kecil aja, air sekolam bisa terkuras tak tersisa. Beda banget sama sistem yang pakai bulkhead, mereka bisa misahin komponennya ke ruangan yang tertutup. Contoh aslinya nih, raksasa teknologi kayak Netflix udah pakai pola ini gila-gilaan sejak 2011 lewat library mereka yang namanya Hystrix. Mereka nyediain thread pool atau ruang sumber daya eksklusif buat tiap layanan. Jadi, kalau layanan A tiba-tiba ngadat, dia cuma bakal ngabisin ruangnya sendiri tanpa ganggu layanan B atau C. Genius! Jadi poin paling krusial di sini adalah isolasi. Pola kali bulkhead benar-benar ningkatin keandalan sistem karena mencegah perebutan sumber daya antar layanan. Bayangin aja, misal layanan buat motor videonya lagi down, kamu tetap bisa loh login dan ngutak-ngatik profil akun kamu tanpa masalah. Kenapa? Ya karena layanan video dan layanan profil itu tinggal di kompartemen yang benar-benar terisolasi satu sama lain. Lanjut ke bagian keempat, menggabungkan dua kekuatan. Di lapangan, pola-pola hebat tadi jarang banget dipakai sendirian. Pas digabungin, wah hasilnya luar biasa. Circuit breaker ngasih pertolongan seketika dengan ngeberhentiin panggilan ke layanan yang rusak.
jadi waktu respons tetap terjaga. Sementara itu, bulkhead mastiin kegagalan tadi terkurung di satu tempat dan nggak menginfeksi bagian lain. Kombinasi keduanya, kita dapat perlindungan sistem yang berlapis, alokasi resource yang jauh lebih optimal, dan yang paling penting, waktu pemulihan jadi super cepat. Biar makin kebayang, kita pakai contoh kehidupan sehari-hari. Belanja di platform e-commerce. Kalau misalnya layanan pembayarannya tiba-tiba gagal alias down, circuit breaker bakal langsung terbuka dan ngasih kamu pesan yang ramah, kayak maaf nih, pembayarannya lagi tertunda. Tapi karena ada isolasi bulkhead, sistem keranjang belanja sama katalog produknya tetap jalan lancar. Kamu tetap bisa scroll barang, masukin ke keranjang seolah-olah nggak ada masalah apa-apa. Bisnis tetap jalan. Kita masuk ke bagian kelima, ketahanan organisasi manusia. Selama ini kita ngelihat gimana kode komputer dirancang mati-matian buat bertahan hidup. Tapi gimana dengan institusi dunia nyata kita? Ternyata pola-pola teknis tadi sangat relevan dengan cara organisasi manusia bertahan, terutama pas ngadepin krisis publik. Berdasarkan jurnal manajemen dari sumber ini, pemerintah di seluruh dunia lagi dihajar rentetan krisis yang saling bertumpuk, mulai dari pandemi, bencana alam, sampai kekacauan rantai pasok. Mengejutkannya, biar bisa selamat, institusi pemerintah ini juga butuh pola ketahanan yang persis kayak software. Penelitian tadi ngenalin konsep AGRF atau kerangka ketahanan tata kelola adaptif. Intinya apa? Intinya, ketahanan itu bukan sifat bawaan yang statis. Sama persis kayak arsitektur software yang butuh dirancang sengaja biar nggak jebol, pemerintahan manusia juga harus merancang kapasitas multidimensinya secara sadar. Mereka harus siap buat nyerap masalah, beradaptasi, dan bahkan ngerombak ulang sistem dari akar pas krisis tak terduga datang menyerang. Nah, kerangka ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kapasitas absorptif. Ini ibarat punya buffer atau cadangan sumber daya buat nahan guncangan awal. Kedua, kapasitas adaptif, yaitu kelincahan buat putar otak dan berimprovisasi pas kondisi di lapangan berubah. Dan ketiga, kapasitas transformatif. Mari kita lihat lebih dalam bedanya pilar-pilar ini dan kenapa semuanya harus ada secara bersamaan. Faktanya, banyak pemerintah udah lumayan jago di kapasitas absorptif. Mereka bisa nahan benturan awal krisis dengan nyairin dana darurat atau ngebagiin cadangan pangan. Tapi masalahnya, yang paling krusial sekaligus paling jarang mereka punya adalah kapasitas transformatif. Ini adalah level pembelajaran organisasi tingkat dewa, di mana mereka berani ngebongkar dan mengubah total cara kerja lama mereka yang terbukti rapuh, bukannya cuma ngotot pengen balik ke status quo sesudah krisis mereda. Terus, ada satu temuan yang benar-benar menarik dari penelitian ini, paradoks kekakuan hierarki. Sistem komando hierarki yang kaku itu sebenarnya bagus banget loh saat detik-detik awal krisis akut kayak pas gempa bumi baru aja terjadi. Kenapa? Karena instruksinya jelas dan instan. Ini bentuk nyata dari kapasitas absorptif. Tapi, ironisnya, makin panjang krisisnya berlangsung, kekakuan komando ini justru malah melumpuhkan fleksibilitas yang dibutuhin organisasi buat beradaptasi. Makanya organisasi yang benar-benar tangguh tuh harus bisa bertransisi secara mulus dari komando kaku ke kerjasama jaringan yang luas. Terus apa dong senjata rahasia ketahanan buat sistem manusia? Jawabannya, jaringan kepercayaan. Hubungan saling percaya antar organisasi ini beroperasi layaknya bulkhead dan circuit breaker di dunia nyata. Mereka itu infrastruktur tak kasat mata yang ngehubungin dan ngelindungin sistem publik biar nggak ambruk. Dan ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Kepercayaan ini harus dibangun jauh-jauh hari sebelum krisis melanda. Karena kenyataannya, kamu nggak akan bisa nyatuin banyak pihak pas semua orang lagi panik berebut sumber daya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Bagian 6, kesimpulan pola ketahanan. Udah banyak banget yang kita pelajarin, dan sekarang saatnya kita tarik benang merah dari dunia digital dan tata kelola fisik ini. Poin terpenting yang harus kamu bawa pulang adalah, entah kamu lagi ngerancang aplikasi buat perusahaan raksasa, atau kamu pemimpin daerah yang ngurusin pandemi, kelangsungan hidup itu nggak pernah terjadi secara kebetulan. Ketahanan itu wajib dirancang secara disengaja. Ia butuh proses belajar yang nggak pernah putus, manajemen sumber daya yang terisolasi dengan cerdas, jaringan kepercayaan yang kokoh, dan komitmen penuh buat mastiin sistem nggak runtuh saat diuji badai kegagalan. Penjelasan hari ini pastinya ngasih kita kacamata baru buat ngelihat dunia dan cara kita melindunginya, kan? Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungin hari ini. Apakah sistem, rutinitas kerja, atau organisasi di sekitar kamu udah benar-benar dirancang buat bertahan? Terima kasih banget udah nonton dan belajar bareng di channel YouTube ini. Sampai ketemu di video penjelasan seru lainnya. Penjelasan ini dipersembahkan by Teknologi Berbicara.